Data terakhir yang saya dapat 36 ada di RSUD, 4 meninggal dunia, kemudian yang di Bela dan juga di Primaya masih dalam proses pengobatan. Untuk penanganan dari Pemkot sendiri, pembantuan untuk para korban ini seperti apa? Jadi kita pastikan bahwa mereka semua dilayani dengan baik. Ya, mereka mendapatkan perawatan dengan cepat, dengan jumlah tenaga medis yang terus akan kita tambah. Ya, menyesuaikan terkait dengan nanti jumlah pasien yang kemudian jumlah korban yang harus kita lakukan evakuasi. Di sini kok kayaknya dinaikin ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka menyelimuti KAI pada tanggal 27 April 2026. Dan menurut informasi yang beredar, terjadi kecelakaan kereta api sekarang di malam hari jam 9 teman-teman, 9 malam. Dan di sini banyak sekali tim evakuasi dari seluruh pihak-pihak terkait ya, baik dari pihak kepolisian, lalu juga ada ambulan yang sudah turun di lokasi untuk melakukan evakuasi, teman-teman. Dan kami sampai di sini baru banget sekitar jam berapa sekarang? Kiri dari PMI, teman-teman. Udah ke mana, bro? Sana. Oke, ini dari sana, teman-teman ya. Kita coba untuk melihat dari dekat proses evakuasi. Mudah-mudahan tidak banyak korban jiwa ya, teman-teman. Ya, ini kita sudah di stasiunnya, teman-teman. Stasiun Bekasi Timur. Oh, ini banyak sekali ambulannya. Banyak sekali, teman-teman. Bisa teman-teman aja ambulan di sini. Dari tim rescue sudah masuk. Ya, kita tidak tahu apakah kita bisa melihat lebih dari dekat gitu ya.
Jadi ada dari tim damkar juga sudah merapat di sini. Mari kita bro. Nggak tahu ya. Mas, boleh tahu ada berapa korban jiwa yang Nggak tahu Pak, saya baru datang. baru. Oke, terima kasih. Suruh bawain nih. Mana? Oke, kita ke dalam aja. Tahu Bang Amor nih. Suruh katanya di Oh, ini ambulans sudah standby semua teman-teman nih. Membantu untuk melakukan evakuasi. Para tim medis. Iya, para tim medis. belakang saya dibantu udah masuk. Ini udah ditutup deh. Ya, cuma tim medis doang yang bisa datang masuk. Kalau tim medis, lokal medis. Coba kita aja di sana yuk. Ini kereta itu kereta. Oh, keretanya ini. Karena kebetulan saya Ya, ini keretanya teman-teman. Nah, ini keretanya. Dua dong. Oh. Coba. Apa ini bro? Oh, tadi. Ini keretanya. Ini keretanya. Ya. Ini keretanya yang kecelakaan. Sorry, kita bisa lebih maju lagi. Kita bisa lebih maju lagi. Mundur. Jangan mundur. Mundur. Oh, ini. Ya, prosesnya dari sini. Ya, ada jalur keluar di sini. Evakuasi juga bisa dari sebelah sini teman-teman ya. Evakuasinya. Bro, ikut bro. Ikut. Jadi tempat sterilisasi ya untuk warga di sarankan tidak mendekat karena untuk dilakukan proses evakuasi baik dari tim medis dan juga terkait. Soalnya saya tidak bisa dari dekat teman-teman ya. Mungkin nanti kita ada akses bisa masuk ke dalam dan bisa melihat lebih dekat ya terkait dengan proses evakuasi dari tim SAR dan juga tim gabungan. Di sini nampak sekali banyak ambulan-ambulan baik yang ada di area dari stasiun kereta api maupun di luar di jalan-jalan teman-teman. Ini medis sih teman-teman. Ada air juga. Mohon Bapak Ibu, buat jalur medis Bapak Ibu.
Udah, Pak. Medis ganti teman-teman. Abang nggak star ini? Iya, pada besar ini. Abang. Oksigen di atas sudah menipis. Lu baru balik nih. Baru balik mau direfill lagi untuk oksigen. Siapa kagak ada yang motor? Nggak bisa. Udah doang, Wit. Berdua kalau buat isi refill begini siapa? Kalau enggak ngambil yang dari ambulan yang di itu Bang, pas dianterin di depan. Kira udah mau dioper ke sini. Di depan banyak bang ambulan, banyak banget di depan ambulan. Ini dikawal tapi jangan sampai dikawal. Ya, abang juga kan stay kan? Ya, ayo. Ada yang punya LSP? Abang-abang ambulan yang punya LSP bang, naikin aja bang. Ada yang punya LSP? Abang-abang yang punya ambulan LSP naikin aja bang. LSB. Iya, banyak banget di luar, banyak banget. Ada rasa belasungkawa dan tentu ini membuat kita prihatin dengan kondisi kecelakaan yang ada. Oleh karena itu pemerintah Kota Bekasi dengan seluruh jajaran tim kesehatan bersama warga masyarakat dan Kopimda bahwa yang penting hari ini bahwa seluruh korban itu bisa mendapatkan perawatan yang layak dan cepat. Yang punya oksigen, Apapun segera ke atas yang punya oksigen. saya sudah perintahkan RSUD untuk kemudian juga Untuk ambulan yang punya oksigen, untuk ambulan tenaga medisnya dengan menarik yang punya oksigen. beberapa rumah sakit milik pemerintah. Apakah rumah sakit Bantar Gebang, Teluk Pucung, Pondok Gede, mereka kita standby-kan di RSUD. Karena sampai hari ini, sampai jam sekian, sudah ada 49 korban yang dibawa ke rumah sakit, ya. 36 saat ini berada di RSUD, 7 di Primaya dan 5 yang ada di rumah sakit Bella. Dan sudah 4 yang meninggal dunia. Dan ini terus akan kita pantau perkembangannya, karena di dalam ya, yang masih terlihat kira ada 45, tapi kita belum tahu sampai sejauh mana korban yang mungkin nanti akan terus bertambah. Tapi yakinkan betul bahwa semua rumah sakit Untuk ambulan yang punya KLX, dalam kondisi KLX. siap. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan secara struktural. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Ketua yang punya KLX, Pak Dasko. untuk ambulan yang punya KLX. Di lokasi ini akan dibangun flyover. Pembebasan lahan sudah selesai oleh pemerintah Kota Bekasi, kurang lebih hampir 100 miliar lebih, dan Pak Gubernur akan membantu pembangunannya. Nah, memang pembangunan ini dilakukan secara bertahap, di mana tahun ini akan direncanakan sekitar 30 miliar. Nah, oleh karena itu tadi Pak Dasko memerintahkan saya untuk menyiapkan surat dan besok pagi diantar ke beliau, sehingga nanti proses pembangunan akan segera dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan 6 bulan ke depan perlintasan ini bukan lagi menjadi jalur neraka, ya, karena ini kejadian ini terus berulang, hanya yang paling besar adalah hari ini. Dan jadi oleh karena itu paling penting adalah kita menyelesaikan secara utuh terkait dengan problema dua perlintasan yang berdekatan, Ampera dan juga Pulau Kapal. Terima kasih, dan kami terus akan standby bersama Pak Kapolres, Pak Dandim untuk memastikan bahwa seluruh korban hari ini bisa diangkut, dievakuasi, dan diselamatkan ya, dengan tenaga medis yang ada. Terima kasih. Korban dibawa ke berapa tempat rumah sakit? Yang terbaca baru 3 hari ini, ya. Jadi RSUD, Primaya, dan juga di Rumah Sakit Bella. Data terakhir di mana? Kalau data terakhir yang saya dapat 36 ada di RSUD, 4 meninggal dunia, kemudian yang di Bella dan juga di Primaya masih dalam proses pengobatan. Untuk penanganan dari Pemkot sendiri, pembantuan para korban ini seperti apa? Jadi kita pastikan bahwa mereka semua dilayani dengan baik. Ya, mereka mendapatkan perawatan dengan cepat, dengan jumlah tenaga medis yang terus akan kita tambah.
ya, menyesuaikan terkait dengan nanti jumlah pasien yang kemudian jumlah korban yang harus kita lakukan evakuasi. Pak, dari 4 korban yang meninggal itu ada warga Kota Bekasi? Saya belum dapat datanya. Karena ini kan keretanya juga kereta perjalanan jauh ya. Terakhir penanganan evakuasi seperti apa? Informasinya. Informasi yang saya dapatkan kan semua TNI, Polri, Basarnas, dan kemudian teman-teman dari BPBD Kota Bekasi, pemadam kebakaran juga mereka sudah standby sejak begitu mendapatkan laporan awal. Nah, hari ini mereka sedang mencari format bagaimana kemudian agar kereta ini bisa segera dievakuasi. Pak Subidasko itu Pak, tadi ada pembicaraan Gimana? Pak Subidasko. Pak Dasko, Pak Ketua DPR RI mengatakan bahwa akan berupaya agar mempercepat proses pembangunan yang ada di flyover di Bulak Kapal dan juga yang ada di Ampera. Nah, jadi mudah-mudahan beliau menyatakan nanti akan menggunakan dana banpres ya, sehingga prosesnya bisa diyakini bahwa akan lebih cepat pembangunan. Makasih Pak Tri. Kesehatan satu. Taruh. Awas bang, ayo bang, naik bang. Yo, maju yo. Terus. Maju. Mobil ambulan nih. Ya teman-teman, ini tampak dari atas ya. Terlihat tim SAR di dalam rangkaian kereta sedang melakukan evakuasi para korban yang terjepit. Dan di sini juga terlihat banyaknya ambulan yang standby. Dan di sana terdapat 2 tenda teman-teman untuk informasi mengenai data-data korban yang meninggal ataupun luka-luka, ataupun nanti warga-warga ataupun keluarga yang ingin mengetahui informasi bisa ke bagian tenda putih sebelah sana. Ya teman-teman, ini kita tampak dari dekat ya, bisa dilihat kondisi dari kereta. Astagfirullahaladzim, teman-teman saudara. Kondisinya sangat parah sekali. Dan saat ini kondisi sedang turun hujan dan terlihat aktivitas evakuasi masih terus dilakukan teman-teman. Beliau sangat terluka ya dan sangat bersedih. Beliau sempat mencari informasi terkait dengan keluarganya di bagian informasi, namun beliau masih tetap melihat proses evakuasi dari dekat. Nanti kita akan coba berbincang dengan beliau ya teman-teman. Ya, karena memang di bawah itu sangat ramai sekali sehingga pengap udara teman-teman, dan kalau membutuhkan oksigen maka beberapa dimohon untuk naik ke atas gitu teman-teman, agar sirkulasi udaranya agak sejuk kembali gitu, dan tidak terlalu panas.
baik. Dan kita tidak bisa melihat dari dekat karena sedang dilakukan proses evakuasi oleh tim terkait baik dari TNI, Polri, Basarnas, Damkar, dan semua tim yang bertugas hari ini, teman-teman. Dan informasinya dari 38 korban dari KRL ini telah dibawa ke rumah sakit seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wali, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat pintu kacanya pecah. Ya, hancur lebur, teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana dahsyatnya ketika tabrakan terjadi. Permisi. Ini apa ya, Pak ya? Nah, ini kabel. Ini sini mah nggak apa-apa, mas, yang sana aja, mas. Ya, sebelah sana aja. Buka, karena mau Oh, jadinya alat ini dari sana. Oh. kalau kereta apa? Ya, teman-teman, kita berada di sisi kiri dari KRL. Dan terlihat teman-teman tim SAR dan juga tim gabungan melakukan proses evakuasi. Jadi dari tim kepolisian coba naik ke bagian atas kereta ya. Bersumber dari antara Yogyakarta 27 April 2026 jam 23.36, teman-teman. Dapat informasi dari salah satu penumpang selamat di atas nama Munir menceritakan kronologi kecelakaan kereta api antara komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur 27 April 2026 sekitar pukul 20.53 waktu Indonesia Barat. Pak Munir mengatakan peristiwa itu berawal saat komuter lain yang ia tumpangi berhenti di jalur 1 stasiun Bekasi Timur. Satu komuter lain melaju dari arah Jakarta menuju Cikarang. Komuter lain yang berhenti lantaran komuter lain yang berlawanan arah menabrak satu unit mobil taksi, katanya di lokasi. Beberapa saat kemudian datang kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang langsung menabrak bagian belakang komuter lain yang melaju ke arah Cikarang. Pokoknya ditabrak dari arah belakang gerbong masinis. Kereta jarak jauh itu sampai menembus gerbong paling belakang komuter lain. Dia mengungkapkan hantaman kereta jarak jauh mengakibatkan banyak korban yang ada di gerbong komuter lain paling belakang terjepit saat terjadi kecelakaan. Dirinya berada di gerbong keempat dari belakang. Ini informasi dari Antara Yogyakarta, teman-teman. Dan saat ini teman-teman bisa lihat saya berada di KA komuter lain. Dan bagian yang terjepit itu ada di sebelah sana, teman-teman. Ya, di depan sebelah sana. Tadi kita sempat masuk ya melihat bagian dalam komuter lain, kaca-kacanya, pintunya tuh banyak yang hancur. Dan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Kursi-kursi terlepas dan pintu kaca juga hancur. Bisa teman-teman lihat. Ya teman-teman, saat ini jam 3 pagi di tanggal 28 April 2026 dan tim terkait masih bertugas melakukan evakuasi dari para korban dari lakanya KRL komuter lain dan juga Argo Bromo
yang terjadi di tanggal 27 April ya kemarin ya teman-teman ya. Sekarang sudah berubah hari ya, sekarang tanggal 28. Ya, saya turut berduka cita terhadap para korban jiwa yang meninggal dunia dan juga tentunya para korban-korban yang luka-luka, dan kami doakan untuk korban yang luka semoga segera diberikan kesehatan dan juga pulih kembali serta bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan juga untuk korban yang meninggal ya kita doakan semoga diberikan tempat terbaik di surga yang Allah SWT, diampunkan segala salah, dosa dan hilafnya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan harapan kami semoga perkereta apian Indonesia semakin baik ke depannya dan tidak ada lagi kejadian serupa di lain hari atau di hari-hari mendatang. Ya, gitu aja guys. Sekali lagi saya turut berduka cita dan turut prihatin, dan saya akhiri dari stasiun Bekasi Timur, saya Bang Bel pamit, saya lebih baik dari